Kecamatan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, dan kita harapkan nanti di April insya Allah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini pencapaian pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang menjadi salah satu solusi banjir di Jakarta, teman-teman. Dan hingga saat ini ya, pemerintah kita terus melakukan upaya-upaya yang terbaik ya untuk rakyatnya. Dan di depan kita ini kalau kita lihat masih saja banyak sedimentasi yang menumpuk di tempat ini ya, dan ini sepertinya sudah sangat lama sekali di sedimentasi di tempat ini ya. Ini karena sudah dijadiin tempat parkir ini. Dan ya sepertinya ada warga yang sedang membawa kresek itu. Apakah dia akan membuang sampahnya di sini? Oke, kita coba menunggu. Oke, dia putar balik tampaknya. Entah apa gerangan dia putar balik, apa karena dia melihat drone di atas. Oke, kita coba melihat lebih dekat ya, dan coba kita mendekat. Dan sepertinya ada pembicaraan kecil di sana ya. Apakah mungkin pembicaraannya, hey, di atas itu ada drone, hati-hati jangan buang sampah dulu. Ini mungkin ya teman-teman ya, ataupun saya hanya bercanda aja. Sebenarnya nggak boleh seuzon sih. Maaf ya teman-teman, hanya bercanda aja. Mungkin warga itu salah jalan mungkin ya, dia pikirnya jalan keluar, karena ini salah satu saking banyaknya sedimentasi di tempat ini sehingga bisa dijadikan jalur ya. Ataupun di sini juga pernah saya operasi tangkap tangan ya, di mana warga dengan enaknya membuang sampahnya di sini ya, sekarung men dia buang. Mungkin dia berpikir dengan membuang sampahnya di sungai itu akan menyelesaikan permasalahan sampahnya di rumah tangga mereka. Iya, tapi percayalah itu akan menjadi sedimentasi yang mengakibatkan namanya pendangkalan, dan giliran hujan lebat air sungainya meluap, banjir, pada protes semua sama pemerintah. Oke, di bawah ini kita lihat ada warga ya yang memanfaatkan sampah masyarakat untuk didaur ulang ya. Salah satunya adalah sampah plastik ya yang mengambang. Oke, coba kita terbang sedikit lebih jauh ya. Saya juga penasaran sebenarnya warga di sini yang di bawah ini. Dan coba kita zoom masuk ke dalam, dan yes, ini fix ya, dia sedang mencari sampah masyarakat. Ya bisa didaur ulang ya. Itu kita lihat ada botol mineral kayaknya tuh warna putih ya, terus ada minuman apa itu ya warna merah tuh, nggak boleh disebutin merek soalnya karena saya nggak di endorse ya sama botol tersebut. Oke, dan di sini masih banyak sekali sedimentasi ya teman-teman, dan ini memang sudah bertahun-tahun ya, tidak hanya 3-4 tahun, tapi memang sudah sangat lama memang ini kalau kita lihat ya, karena sudah menjadi rumput-rumput begini ya Allah. Dan seperti inilah sebagian kebiasaan masyarakat kita ya, yang masih sering menjadikan sungai itu sebagai tempat sampah mereka. Dan ya sini juga salah satunya ya, dan kayaknya memang sudah dijadiin TPA loh di sini nih sama masyarakat sekitar sini nih. Apa kurang kapok apa ya, ini banjir besar di sini nih.
Padahal hanya sekitar berapa ya, 30 meter ya, di pojokan situ juga ada kok tong sampah. Tapi kenapa ya, saya juga kadang-kadang bingung ya sama masyarakat kita ini, masih sering sekali menjadikan sungai itu dijadikan tempat sampah. Kebetulan saya tuh tinggal di bantaran Kali Ciliwung juga teman-teman, tapi pecahannya ya di Pasar Minggu itu memang kalau saya melihat ya, warga sekitar itu emang sangat sadar sekali, dia membuang sampahnya itu seplastik, bahkan sekarung kadang-kadang itu di depan mata saya, kadang-kadang dia buang tus ke sungai di kali samping rumah itu. Kadang-kadang saya mau negur, ntar galakan dia lagi ntar. Biasanya kan orang yang salah itu galakan dia biasanya tuh. Jadi kita juga ya udah, kita kritiknya ya via video ini aja udah, daripada rame ntar di situ tuh. Oke, kita akan menuju ke sisi inletnya ataupun sisi pintu air masuk, dan kalau kita lihat di sisi kanan ini sudah dilakukan normalisasi ya, tinggal sisi kiri ini belum dilakukan perapihan ataupun pemancangan seatbelt ya, karena ya walau alam kita tunggu saja uli amri kita bertindak seperti apa ya untuk ke depannya. Dan di sisi kiri ini adalah salah satu, oke sebentar kita menunggu drone-nya belok kiri sedikit. Oke, dan ini sebelah kiri ini adalah jalur inspeksi ya teman-teman, untuk ekskavator yang akan menuju ke bantaran kali pastinya ya, dan untuk mempermudah pastinya ya, sehingga tidak harus buka jalan lagi kalau ada gerbek lumpur ya, karena memang gerbek lumpur ini sudah sangat sering sekali dilakukan oleh pemerintah kita ya. Apalagi SDA DKI Jakarta sangat sigap sekali merapikan ataupun membersihkan sungai-sungai yang ada di Jakarta. 3-4 tahun yang lalu pun sudah sangat sering ya. Kalau kalian mau lihat aktivitas teman-teman SDA DKI Jakarta, bagaimana hebatnya mereka menjaga sungai kita, kalian buka aja di channel YouTube-nya SDA DKI Jakarta ya, kalian searching aja di situ, kalian bisa lihat semuanya upaya-upayanya. Dan yes, di depan kita ini ada logo PUPR ya, dan WIKA ini menandakan adalah proyek nasional ya, bukan proyek daerah. Jadi semua dilakukan oleh pemerintah pusat teman-teman. Dan kalau kita lihat fasad-fasadnya dari bridge ini sudah jadi ya, itu ada tiang melingkar ke atas, itu sebenarnya hanya pemanis saja teman-teman, agar lebih indah pastinya ya, karena keindahan itu adalah sebagian daripada iman. Yes, di depan kita ini juga ada seperti taman ya, dan di sini cukup lengkap kalau kita lihat. Dan taman itu yang ada pasir-pasir itu nanti juga akan dirapiin ya teman-teman, karena proyek ini belum selesai 100% ya. Dan di kanan atas itu ada semacam tunnel ya, dan itu kemungkinan itu sebagai edukasi ya. Jadi ini ada wisata edukasinya juga. Kalau orang mendatang ke sini, jika melihat tempat ini ataupun bertanya-tanya. Sekarang aku tanya sama kamu, potongan model apa rambut kamu itu? Kamu nanya? Iya, saya nanya. Bukan saya yang bertanya. Memang bukan. Kamu nanya-nanya, bertanya-tanya. Ini bocah obatnya entek apa ya? Kamu nanya rambut aku model apa? Nah itu, dari tadi aku pun nanya seperti itu. Tunnelnya sebesar apa, itulah sebesar itu ya, 3,5 meter diameternya kali 2, jadi dimensinya itu ada sekitar 7 meter dimensinya. Jadi mudah-mudahan aja bisa meminimalisir namanya banjir. Dan yes, ini depan kita ada semacam ini ya, rumput-rumputan, dan ini menggunakan geosel kalau tidak salah. Ini saya maaf kalau agak lupa istilahnya, tapi seingat saya ini sistem geosel. Ini saya sarjana hukum ya teman-teman. Jadi agak-agak sebenarnya dengan teknik sipil. Di kiri atas kalau nggak salah itu namanya geosel, ya semacam itulah pokoknya mah. Dan di situ juga ada tertulis BBWS ya, Ciliwung Cisadane. BBWS itu singkatan dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, itu di bawah PUPR teman-teman, itu semacam direktoratnya lah, ataupun di bawahnya PUPR. Oke, kita langsung menuju ke inletnya ataupun tunnelnya maaf. Dan di bawah itu ada tiang-tiang meneng yang di tengah ya, warna hijau gelap itu namanya strating teman-teman, berfungsi untuk penambah kekuatan
penguatan dinding tanah agar tidak terjadi pergeseran ataupun retaining wall jatuhnya teman-teman. Karena di sini sungai ya, di mana sungai itu bisa menyebabkan adanya lemburnya tanah ya, ataupun lemburnya di sekitar aliran air, makanya ditambahlah tambahan penguatan ataupun strengthening untuk menambah daya dorongnya ataupun bukan daya dorong sih, daya tahan ya, daya tahan dari dinding penahan itu sendiri. Dan yes, ini sangat bagus sekali ya teman-teman, kalau kita lihat ini tangan-tangan pekerja Indonesia. Masya Allah, tidak usah kalian ragukan lagi ya, karena memang pekerja Indonesia sudah bertaraf internasional ya skill-skillnya, dan itu bisa ditunjukkan salah satunya dengan pembangunan Stadion JIS dan Formula E itu 100% menggunakan pekerja Indonesia. Dan di sisi kanan ini adalah ruang SCADA ya, Supervisor Control and Data Acquisition, yang mengontrol limpahan air ataupun mengetahui debit air yang akan mengalir ataupun yang ada di inlet Sudetan Kali Ciliwung ini. Dan bangunan ini menggunakan sistem SDGs ya teman-teman, ataupun Sustainable Development Goals. Itu adalah pembangunan berkelanjutan ya. Jadi ada isu lingkungan pastinya ya, karena kita hidup di dunia di mana dunia kita ini harus kita rawat ya. Salah satu meminimalisir namanya penggunaan batu bara ataupun listrik yang bisa kita dapatkan itu tidak hanya melalui batu bara ya, karena PLN itu setahu saya menggunakan batu bara, dan bisa diganti dengan memanfaatkan sinar matahari ataupun panas sinar matahari yang bisa kita tangkap menjadi listrik dengan menggunakan alat namanya solar teman-teman, ataupun panel-panel surya. Oke, dan sekitar sinilah ini namanya Jalan Antista ya teman-teman. Oke, kita coba mengzoom masuk ke dalam ya, melihat papan proyek. Dan ini papan proyeknya sekitar sini, trotoarnya sangat bagus ya, sudah hampir selesai ini mah. Dan yes, itu dia dikerjakan oleh Wika ya sama Jaya Konstruksi. Jadi ini kolaborasi BUMN Wika dan BUMD Jaya Konstruksi di bawah naungan PUPR pastinya. Dan itu kita lihat ada waktu pelaksanaannya 2021 hingga 2023 ya. Dan ini proyek berarti sudah berjalan dari periode sebelumnya ya, dari Pak Anies Rashid Baswedan. Karena memang ini proyek sempat mangkrak 6 tahun teman-teman, dari 2016 sampai 2021 ya, sekitar 5 tahunan lah, 5 sampai 6 tahun. Karena memang saya baca sejarahnya ini, mangkraknya ini karena ada gugatan class action yang dilakukan warga Bidara Cina ya waktu zamannya Pak Ahok. Karena kita nggak tahu kenapa dilakukan gugatan class action, mungkin pada saat itu penawaran harga yang diberikan pemerintah ke rakyat Bidara Cina ini mungkin terlalu rendah, ataupun sebaliknya terlalu tinggi warga Bidara Cina memberikan harga ke pemerintah, sehingga terjadilah ketidakcocokan dan terjadilah gugat-menggugat, di mana gugatan tersebut dimenangkan oleh rakyat di Bidara Cina ini, sehingga berhentilah proyek ini teman-teman dari 2016. Dengan berjalannya waktu, dengan perpindahnya pemerintahan ya, dan melalui Pak Sandiaga Uno kembali dilakukan nego-nego di warga Bidara Cina, dan sepertinya nego-nego tersebut berhasil dan dilakukanlah pembayaran secara apresial di tahun 2018. Dan di tahun 2019 melalui Pak Anies ya, bertemu dengan Pak Joko Widodo selaku presiden kita untuk menyarankan dicabutnya gugatan kasasi yang dilakukan oleh Pak Ahok di saat itu ya. Karena kalau terus dilakukan upaya gugat-menggugat, bisa dipastikan proyek ini tidak akan jalan seperti saat ini teman-teman, pasti molor lagi. Makanya Pak Anies menginginkan segera dicabut ini kasasi agar bisa berjalan ini proyek ya. Dan alhamdulillah masukan itu berhasil ya, sehingga di tahun 2019 dicabutlah kasasi tersebut. Dan di tahun 2021 lah
melalui Pak Basuki Hadi Mulyono selaku Menteri PUPR, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan Pak Anies Rashid Baswedan itu dimulailah proyek tersebut ya, sehingga hingga saat ini progresnya sangat baik sekali, dan kayaknya ini untuk mayor-mayornya sudah tidak ada, tinggal minor-minornya aja nih yang sisi inletnya. Tetapi memang di sisi outletnya ini terus dilakukan upaya-upaya ya untuk pelebaran sungai, karena jangan sampai ini sisi inletnya ataupun Kali Ciliwungnya sudah selesai permasalahannya, malah memindahkan masalah tersebut ke Kali Cipinang. Makanya di Kali Cipinang ini kan dia berbatasan langsung dengan KBT ya, Banjir Kanal Timur, sehingga Kali Ciliwungnya itu juga dirapihin, dilebarin, dan di sisi Banjir Kanal Timurnya juga terus dilakukan pendalaman di situ teman-teman, dilebarkan, karena sebelumnya di situ tuh sebenarnya saya juga baru tahu ternyata Banjir Kanal Timur itu dasarnya itu adalah beton ternyata teman-teman. Makanya itu dihancurkan agar adanya resapan air pastinya ya. Jadi air itu tidak hanya menjadi air biasa saja ataupun menjadi air bah ya, tetapi bisa menjadi air yang bermanfaat. Salah satunya bisa meresapkan air ke dalam tanah. Makanya beton-betonnya itu yang di Banjir Kanal Timur itu dihancurkan semuanya agar bisa meresap air tanahnya ataupun air sungainya, sehingga ketika musim panas tiba kita masih mempunyai cadangan air pastinya. Udah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Karena sehebat apapun pemerintahnya tetapi tidak didukung oleh rakyatnya, pasti pembangunan tersebut akan berjalan pincang, karena jalan itu membutuhkan dua kaki bukan satu kaki. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Dan saya minta maaf jika selama ngevlog ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.